Lauk ini kelihatannya biasa aja, tapi gitu dicampur nasi, wih, enaknya super mantap. Cepet banget ludesnya. Kombinasi rasanya mantap, gurih, asin, dan pedas. Dan wangi, yang bikin perut langsung keroncongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Libur telah tiba nih. Kita bikin lauk enak yang cocok buat liburan yuk. Kering tempe ini praktis banget. Dibawa buat liburan. Tahan lama. Nggak repot mikir harus makan apa. Anti mahal, anti ribet, super praktis. Suara kriuk tempe kacang plus gurih teri bikin nagih. Atau bisa juga nih buat ide jualan. Bakalan laku keras ini. Cuan melimpah. Penasaran kan? Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat kering tempe teri kacang daun jeruk. Pertama-tama kita siapkan 4 buah tempe ukuran seperti ini. Kita kupas kemudian kita belah 2. Lanjut kita parut. Aku pakai parutan yang seperti ini ya. Parut hingga semua tempe habis. Hasilnya jadi seperti ini. Sekarang kita campurkan 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna. Boleh pakai merek apa aja ya, sesuaikan dengan selera. Campurkan juga 2 sendok makan tepung beras. Karena tepung bumbu serbagunanya udah ada bumbunya, jadi aku nggak tambahin garam lagi. Sekarang kita aduk-aduk hingga merata. Kita sisihkan sebentar. 250 gram teri Medan kita letakkan di dalam wadah. Kemudian siram dengan air panas dispenser. Kira-kira panasnya kurang lebih 70 derajat Celcius. Rendam kurang lebih 8-10 menit. Jangan terlalu lama ya. Kemudian cuci hingga bersih. Kita cuci hingga 3 kali bilasan. Tujuan proses perendaman ini agar rasa asin pada teri berkurang. Jadi ikan teri Medan tidak terlalu asin saat dimakan nanti. Kalau sudah tiriskan, kita sisihkan sebentar. Siapkan 25 lembar daun jeruk. Kemudian cuci bersih. Buang serat tengahnya, kemudian sisihkan sebentar. Lanjut siapkan 25 buah bawang merah ukuran sedang. Kita siapkan juga 15 buah bawang putih. Kemudian kupas bersih bawangnya. Lanjut cuci bersih. Kemudian iris-iris dengan pisau atau alat pengiris bawang seperti ini ya. Biar lebih mudah, cepat saat mengiris dan hasilnya jadi lebih rapi. Nah, hasilnya jadinya begini. Kalau sudah, kita cuekin dulu bawangnya di pojokan. Sekarang kita akan siapkan 25 buah cabai merah keriting, 25 buah cabai hijau, dan 10 buah cabai rawit merah. Kita cuci bersih. Kemudian iris-iris dengan menggunakan pisau satu persatu seperti ini. Biar bentuknya cantik, kita potong-potong bentuk serong memanjang ya. Atau sesuaikan dengan selera aja. Lihat nih hasilnya jadi cantik-cantik, warna-warni, cabenya menggugah selera. Kita lanjut ke bahan berikutnya ya. 250 gram kacang tanah, cuci bersih kemudian tiriskan. Sekarang kita mulai menggoreng. Goreng dengan api sedang aja. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Kalau terlalu kecil, proses penggorengan akan memakan waktu lama. Karena bahan-bahan yang kita goreng cukup banyak. Dan kalau terlalu besar, dikhawatirkan akan cepat gosong. Nanti rasanya jadi pahit. Siapkan kira-kira setengah liter minyak atau lebih juga boleh. Minyaknya harus banyak ya. Karena kita akan menggoreng bahannya terpisah. Bahan akan digoreng satu persatu. Kenapa menggorengnya harus terpisah? Kenapa nggak digoreng bersamaan aja? Karena kalau digoreng bersamaan, tingkat kematangan bahan akan tidak merata. Ada bahan yang cepat matang dan ada bahan yang agak lama matangnya. Kalau tingkat kematangan bahan gak merata, rasanya jadi gak enak. Dan jadinya gak tahan lama disimpan. Karena ada bahan yang belum matang dan kering saat digoreng. Oke, sekarang kita mulai. Pertama-tama kita goreng dulu daun jeruknya. Goreng daun jeruk sebentar aja.
sampai gemericik gorengannya mereda. Kurang lebih cukup 30 detik aja. Kalau terlalu lama, wanginya bisa jadi pahit. Kalau menggorengnya pas, aromanya bakalan naik. Dan ini yang bikin kering tempe naik kelas. Gak perlu terlalu lama menggoreng, kemudian kita angkat. Setelah itu, goreng bawang putih. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng bawang merah. Goreng hingga golden brown ya. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Pastikan minyak sudah bersih sebelum menggoreng bahan berikutnya. Jadinya bahan sebelumnya nanti nggak gosong. Ikut ke goreng untuk bahan berikutnya. Kemudian goreng percabayan hingga matang. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita goreng kacang tanah. Goreng hingga kacang berwarna kecoklatan dan matang. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Terus goreng juga teri medan. Goreng hingga kering dan berwarna golden brown. Aduk sesekali hingga aroma keluar, pastikan gorengan sampai benar-benar kering. Tapi hati-hati, jangan juga sampai gosong ya, biar rasanya nggak pahit. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Yang terakhir, goreng tempe parut. Goreng hingga berwarna kecoklatan dan kering. Harus dipastikan tempe digoreng sampai benar-benar kering. Jangan setengah-setengah, karena ini yang bikin kering tempe awet dan kriuk. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Sekarang kita campurkan semua bahan di dalam wadah yang cukup besar seperti ini. Masukkan satu persatu bahan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk. Biar rasa kering tempe teri kacang daun jeruknya makin mantap. Top markotop deh. Aduk-aduk hingga semua bahan rata. Kalau menurut aku, urutan menggoreng seperti ini sudah pas ya besti. Dimulai dari penggorengan bumbu-bumbu terlebih dahulu, kemudian bahan-bahan lain. Dan yang terakhir, proses penggorengan tempe. Jadi rasa kering tempe makin sedap dan meresap karena digoreng dengan minyak bekas gorengan bumbu-bumbu tadi. Dan bahan-bahan yang makin bikin gurih. Jadi deh, kreasi sajian lezat kering tempe parut teri kacang daun jeruk siap dihidangkan. Kita masukin di toples seperti ini. Bisa pakai yang kecil atau yang besar. Cocok juga nih buat ide jualan. Pasti banyak yang suka, cuan melimpah. Pastikan kering tempenya udah benar-benar dingin ya. Jangan dimasukin pas panas-panas. Karena kalau dimasukin panas-panas, kering tempenya bisa melempem, gak kriuk nanti. Cocok banget juga nih buat persediaan lauk pas sahur nanti. Kalau kesiangan sahur, tinggal satset makan tanpa ribet. Save dulu videonya ya besti. Nih, aku kasih bonus rangkuman trik pentingnya. Biar kering tempenya nanti anti gagal. Goreng bahan-bahan terpisah dan pastikan harus benar-benar kering, bukan gosong. Goreng dengan api sedang, jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Pastikan goreng tempe terakhir biar aroma dan rasa bahan dari gorengan sebelumnya meresap masuk ke tempe. Sebelum menggoreng bahan lain, pastikan bahan sebelumnya sudah benar-benar bersih terangkat. Biar bahan yang digoreng sebelumnya nggak gosong. Saat penggorengan berikutnya, biar nggak terasa pahit. Pastikan semua bahan benar-benar dingin dulu sebelum disimpan. Biar tetap renyah, ini yang bikin kering tempe awet dan nggak melempem. Kalau Besti suka masakan rumahan yang sederhana tapi ngena, yang sekali masak bikin makan jadi lahap, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita masak bukan cuma buat kenyang, tapi buat bikin rumah terasa hangat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kreasi sajian lezat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.